Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-10, yaitu melanjutkan tentang topik teori bilangan. Ya, ini adalah part kedua dari teori bilangan. Apa saja yang akan kita bahas di minggu kedua kali ini? Yaitu minggu kedua tentang teori bilangan ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang kekongruenan linear dan juga di sini aplikasi dari teori bilangan, meliputi ISBN atau International Standard Book Number, ada juga di sini fungsi hash, kriptografi, dan pembangkit bilangan acak semu. Nah, untuk mengikuti bagian kedua ini, harap dipastikan teman-teman telah mengikuti bagian pertama sebelumnya. Oke, kita masuk tentang kekongruenan linear. Nah, yang dimaksud dengan kekongruenan linear itu merupakan suatu bentuk persamaan AX kongruen dengan B dalam modulus M, di mana M besar 0, A dan B adalah sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah atau variabel bilangan bulat. Nah, di sini kita ingin mencari nilai X. Kita melakukan pencarian nilai X, di mana kita ketahui bahwa AX kongruen dengan B dalam modulus M ini bisa kita buat dalam bentuk sama dengannya. Persamaan sama dengannya menjadi seperti ini, yaitu AX sama dengan B ditambah KM. Nah, karena kita mencari X di sini, maka A-nya kita pindah ke bagian kanan. Jadi menjadi X sama dengan B ditambah KM per 2. Nah, untuk mencari nilai X, kita cobakan nilai K mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, dan juga yang minus, nilai minus untuk K, yaitu min 1, min 2, dan seterusnya. Di mana nilai X yang memenuhi adalah nilai X yang bernilai bilangan bulat. Nah, seperti itu. Oke. Tentukan solusi 4X kongruen dengan 3 dalam modulus 9. Kita mencari nilai X berapa saja yang dapat memenuhi persamaan ini. Nah, 4X kongruen dengan 3 dalam modulus 9 itu sama dengan 4X sama dengan 3 ditambah K dikali 9. Nah, 4-nya kita pindahkan menjadi X sama dengan 3 ditambah K dikali 9 per 4. Di sini kita cobakan nilai K mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya untuk yang minusnya juga. Yang dicari, yang merupakan solusi adalah X ketika bernilai bilangan bulat. Nah, misalkan di sini K sama dengan 0, hasilnya adalah 3 per 4. Ini bukan solusi. Ketika K sama dengan 1, hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah solusi. Kemudian kita lihat lagi yang bilangan bulat adalah 12 di sini ketika K sama dengan 5. Kemudian ada min 6 dan juga min 15. Nah, nilai-nilai X yang memenuhi adalah 3, 12, dan seterusnya, dan min 6, min 15, dan seterusnya. Nah, atau sebenarnya solusi itu cukup dinyatakan sebagai X kongruen 3 dalam modulus 9. Atau dalam bentuk sama dengan, yaitu X sama dengan 3 ditambah 9K. Di mana K merupakan sembarang bilangan bulat. Seperti itu. Oke, kita perhatikan contoh yang selanjutnya. Tentukan solusi untuk persamaan 2X kongruen dengan 3 dalam modulus 4. Nah, 2X kongruen dengan 3 dalam modulus 4 itu sama dengan 2X sama dengan 3 ditambah K dikali 4. Ya, kita pindahkan 2-nya menjadi ke kanan, berarti X sama dengan 3 ditambah K dikali 4 per 2. Nah, teman-teman perlu memperhatikan bagian yang ada di sini. 3 ditambah K dikali 4. Karena 4K ini adalah bilangan genap dan 3 ini adalah ganjil,
Ketika bilangan genap ditambahkan dengan bilangan ganjil itu hasilnya adalah bilangan ganjil. Ketika pada bagian ini adalah bilangan ganjil dan itu dibagi dengan 2, maka hasilnya tidak akan pernah menjadi bilangan bulat. Selalu menjadi bilangan pecahan atau bilangan real. Nah, dalam artian, atau dengan kata lain, tidak akan ada nilai-nilai X yang memenuhi persamaan 2X kongruen dengan 3 dalam modulus 4. Jadi, untuk persamaan ini tidak ada solusinya. Oke, kemudian cara lain untuk menghitung solusi dari persamaan AX kongruen dengan B dalam modulus M. Nah, seperti halnya dalam persamaan aljabar biasa ya, yaitu yang tanpa modulo. Misalkan 4X sama dengan 12. Nah, ini bisa kita kalikan setiap ruas kiri dan ruas kanan dengan 1/4, yaitu inverse dari 4. Nah, hal ini kenapa kita lakukan seperti itu? Agar di ruas kiri tersisa X-nya, karena kita mencari nilai X. Nah, maka di sini 1/4 dikali 4X sama dengan 12 dikali 1/4. Menjadi X sama dengan 12/4, yaitu sama dengan 3. Nah, mungkin sederhananya teman-teman tinggal memindahkan ya, 4X, 4-nya dipindahkan ke sini. Sebenarnya, memindahkan itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah mengkalikan setiap ruas dengan sesuatu yang sama. Dalam hal ini, karena kita ingin menghilangkan 4, maka kita bisa mengkalikan setiap ruas dengan inverse dari 4. Nah, seperti itu. Nah, 4X kongruen dengan 12 dalam modulus 9. Nah, ini bisa kita samakan seperti yang ini ya, seperti aljabar biasa. Kita kalikan setiap ruas dengan balikan atau inverse dari 4 modulus 9. Nah, kita kan ingin agar X-nya tersisa ya. Nah, 4 modulus 9. Nah, dalam hal ini sudah dihitung balikannya yaitu min 2. Jadi ini mungkin teman-teman untuk ketika ada soal yang seperti ini nantinya teman-teman harus mencari balikannya dulu. Nah, dalam hal ini sudah dihitung balikannya yaitu minus 2. Minus 2 kita kalikan dengan 4X, ini ruas kiri, dan ruas kanan juga sama. Minus 2 kita kalikan dengan 12 dalam modulus 9. Nah, ini seperti perkalian biasa saja, min 2 dikali 4X menjadi min 8X. Nah, ini kita kalikan yang di sini, min 2 dikali 12 yaitu min 24. Nah, ini tetap sama ya dalam kasus modulus 9. Nah, di sini karena min 8 kongruen dengan 1 dalam modulus 9, maka ketika min 8 ini kongruen dengan 1 dalam modulus 9, maka X kongruen dengan min 24 dalam modulus 9. Nah, nantinya semua bilangan bulat yang kongruen dengan min 24 dalam modulus 9 adalah solusinya. Yaitu dari min tak hingga, min 33, min 15, min 6, 3, 12, dan seterusnya. Ya, mungkin untuk kasus ini ada yang bertanya ya, kenapa karena min 8 ini kongruen dengan 1 dalam modulus 9, maka X itu kongruen dengan min 24 dalam modulus 9. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan posisi X-nya itu sendiri di sini, maka kita kalau dalam konteks yang ini perlu menghilangkan minus 8-nya. Nah, dalam konteks modulus 9, minus 8 ini kongruen dengan berapa sih? Nah, minus 8 ini dalam konteks modulus 9 ya, ini kongruen dengan 1. Nah, sederhananya minus 8 dibagi dengan 9 itu sisanya berapa? Nah, sisanya ada 1 di sini. Nah, jadi di sini karena di sini sudah sama-sama konteksnya dalam modulus 9 ya. Ini juga dalam modulus 9, maka minus 8 ini bisa diganti dengan 1. Nah, minus 8 di sini kita ganti dengan 1.
Sehingga 1 dikali X itu kongruen dengan minus 24 dalam modulus 9. Nah, jadi gimana caranya kita bisa membuat posisi X ini sendiri di sini? Kenapa? Karena memang kita ingin mencari nilai X yang ada di sini. Nah, jadi nantinya semua bilangan bulat yang kongruen dengan minus 24 dalam modulus 9 itu adalah solusinya. Nah, ini teman-teman bisa melakukan latihan ya di sini ya. Tentukan nilai-nilai X yang memenuhi masing-masing kekongruenan berikut. 4X kongruen dengan 8 dalam modulus 11, 5X kongruen dengan 1 dalam modulus 61, 2X kongruen dengan 1 dalam modulus 8, 2 pangkat X kongruen dengan 1 dalam modulus 32. Ini teman-teman bisa mencari nilai X yang memenuhi. Ini sebagai latihan. Oke, kali ini kita berbicara tentang sistem kekongruenan linear. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem kekongruenan linear? Sistem kekongruenan linear ini terdiri dari lebih dari satu kekongruenan. Yaitu misalkan, ada X kongruen dengan A1 dalam modulus M1, ada X kongruen dengan A2 dalam modulus M2, dan seterusnya sampai X kongruen dengan AN dalam modulus MN. Nah, untuk mempermudah memahaminya, langsung saja kita ke contoh. Sebuah bilangan bulat, jika dibagi dengan 3, bersisa 2. Dan jika dibagi dengan 5, bersisa 3. Berapa bilangan bulat tersebut? Nah, contoh di sini bisa kita formulasikan menjadi seperti ini. Jadi kita misalkan bilangan bulat yang dimaksud adalah X. Maka X modulus 3 sama dengan 2. Nah, dalam hal ini bisa kita bentuk dalam persamaan kongruennya ya, yaitu X kongruen dengan 2 dalam modulus 3. Kemudian untuk bagian yang ini, jika dibagi dengan 5 bersisa 3, itu menjadi seperti ini. X modulus 5 sama dengan 3. Jadi ketika X dibagi dengan 5 bersisa 3. Atau dalam bentuk kongruen, kita bentuk X kongruen dengan 3 dalam modulus 5. Jadi di sini terdapat sistem kekongruenan, di mana terdapat lebih dari satu persamaan kekongruenan. Kita anggap X kongruen dengan 2 dalam modulus 3, ini persamaan pertama. Dan juga X kongruen dengan 3 dalam modulus 5, ini adalah persamaan kedua. Nah, untuk kekongruenan pertama, yang ini ya, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan sama dengan, yaitu menjadi X sama dengan 2 ditambah 3 dikali K1. Nah, ini kita jadikan persamaan ketiga. Kita anggap ini adalah persamaan ketiga, lalu kemudian kita substitusikan persamaan ketiga ini ke dalam persamaan kedua. Nah, menjadi 2 ditambah 3K1 itu kongruen dengan 3 dalam modulus 5. Atau bisa ditulis 3K1 kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Jadi di sini 2-nya ini ketika dipindahkan ya menjadi 1. 3 dikurang 2 ya 1. Nah, kita peroleh di sini K1 kongruen dengan 2 dalam modulus 5 atau K1 sama dengan 2 ditambah 5K2. Ya, oke. Jadi mungkin ya pertanyaannya mengapa dari 3K1 ini kongruen dengan 1 dalam modulus 5 itu bisa menjadi K1 kongruen dengan 2 dalam modulus 5. Nah, jadi seperti yang sebelumnya ya, ketika kita ingin menghilangkan 3 di sini, maka kita bisa mengkalikan dengan inverse dari 3 dalam modulus 5. Karena di sini berbicaranya konteksnya adalah dalam modulus 5 ya, bukan sekedar inverse dari 3. Tapi di sini kita kalikan kedua sisi dengan inverse dari 3 dalam modulus 5. Nah, di sini mungkin saya tulis persamaannya ya 3K1 kongruen dengan 1 mod 5.
3K1 kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Nah, untuk menghilangkan 3 di sini, maka kita perlu mencari inverse dari 3 dalam modulus 5. Nah, bagi yang lupa ya, silahkan buka materi yang sebelumnya. Untuk mencari inverse 3 dalam modulus 5, maka kita perlu cek terlebih dahulu bahwa dia harus PBB dari 3 dalam modulus 5 ini harus bernilai 1, yaitu ini adalah syarat relatif prima. Nah, kita cari ya PBB 3,5 ini harus 1. Kalau kita cek ini benar ya. 3 dan 5 ini PBB-nya adalah 1. Nah, maka ini kita bisa menggunakan persamaan X dikali A. X dikali A itu adalah 3 di sini. Itu ditambah Y dikali B, yaitu 5 di sini. Ini sama dengan 1. Kalau kita cari dalam persamaannya ya, maka kita dapatkan angka berapa sih X dan Y yang bisa membuat persamaan ini sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita dapatkan X itu adalah 2 dan Y ini adalah min 1. Ya, misalkan 2 dikali 3 ya, kemudian ditambah minus 1 dikali 5. Ini A-nya ini kita gantikan 3 aja. Jadi kepersamaan X dikali 3 ditambah Y dikali 5 sama dengan 1. Nah, kalau kita cek ya, 2 dikali 3 itu 6, ditambah min 1 dikali 5, ditambah min 5, atau langsung saja. Nah, ini sama. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, ini benar. Nah, jadi untuk mencari inverse-nya, inverse-nya itu adalah nilai X yang di sini. Yaitu di mana inverse-nya adalah angka 2. Sehingga inverse dari 3 modulus 5 itu inverse-nya adalah 2. Nah, kita sudah dapat nih inverse-nya. Maka tinggal kita kalikan saja inverse dari ini tadi ke dua sisi. 3K1 kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Nah, kedua sisi kita kalikan 2. 2 dikali 3K1 kongruen dengan 2 dikali 1 dalam konteks modulus 5 di sini. Nah, ini kita dapatkan 6K1 kongruen dengan 2 dalam modulus 5. Nah, jadi di sini 6K1 itu kongruen dengan dalam modulus 5. Maka di sini bisa ketika sudah diinverskan ya, maka dapat kita nyatakan bahwa K1 ini kongruen dengan 2 dalam modulus 5. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena asal muasalnya ada di sini. Pada persamaan ini ya. Di sini, persamaan yang ini sebenarnya bisa 2 dikali 3 ditambah min 1 dikali 5 itu kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Nah, pada bagian yang ini, min 1 dikali 5 kongruen dengan, nah, min 1 dikali 5, ya, atau min 5 ya, ini kongruen dengan 0 dalam modulus 5. Artinya, min 5 ketika dibagi dengan 5, ini sisanya 0. Nah, sisanya 0. Makanya di sini, 2 dikali 3 itu kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Nah, 2 dikali 3 ini kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Alias 6 itu kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Nah, di sini perhatikan. Jadi ini saya jabarkan saja ya. Sederhananya memang tinggal seperti ini ketika sudah dikalikan dengan inverse-nya. Maka di sini kita dapatkan nilainya 6K1 kongruen dengan 2 dalam modulus 5. Nah, maka
6-nya ini bisa dicoret seperti itu, sederhananya. Nah, asal muasal kenapa 6 ini bisa dicoret? Karena di sini kita perhatikan, 6 ini kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Jadi dalam konteks modulus 5, 6 ini kongruen dengan 1, atau 6 ini sama dengan 1. Berarti 6 di sini itu bisa diganti dengan 1. Alias jadi 1 dikali K1 kongruen dengan 2 dalam modulus 5. 1 dikali K1 ini sama saja dengan K1. Nah, disinilah kita dapatkan nilainya K1 itu kongruen dengan 2 dalam modulus 5. Nah, karena itu K1 kongruen dengan 2 dalam modulus 5 bisa kita bentuk ke persamaan sama dengannya menjadi K1 sama dengan 2 ditambah 5K2. Nah, ini belum selesai sampai di sini ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini K1 sama dengan 2 ditambah 5K2 itu kita substitusikan ke dalam persamaan 3. Yaitu X sama dengan 2 ditambah 3K1. Yang ini ya, kita dapatkan dari sini X sama dengan 2 ditambah 3K1. Nah, 3K1 yang ada di sini kita gantikan dengan 2 ditambah 5K2. Menjadi X sama dengan 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5K2. Nah, di sini kita lakukan kalkulasi menjadi X sama dengan 2 ditambah 3 kali 2, 6. Kemudian ditambah 3 dikali 5K2, yaitu 15K2. 2 ditambah 6, 8 ditambah 15K2. Nah, atau bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan kekongruenannya ya, menjadi X kongruen dengan 8 dalam modulus 15. Nah, di sini jawabannya adalah angka 8 di sini. Jadi, kita bisa memeriksa ya bahwa 8 dibagi dengan 3 itu sisanya 2. Setuju ya? 8 dibagi 3 itu sisanya 2 dan 8 dibagi 5 sisanya 3. Atau memenuhi persoalan yang ada di sini. Jadi kita dapatkan bilangan bulat tersebut adalah 8. Nah, di sini semua nilai X yang kongruen dengan 8 dalam modulus 15 juga adalah solusinya. Nah, ini bisa teman-teman coba. Yaitu di mana di sini yang kongruen dengan 8 dalam modulus 15 adalah ya 8 itu sendiri ya. Kemudian 23, kemudian 38, dan seterusnya, kemudian min 7, dan seterusnya. Nah, ini bisa dengan mudah teman-teman dapatkan ya, semua nilai yang kongruen dengan 8 dalam modulus 15 dengan cara menjumlahkan angka 8 ini dengan 15. Misalkan sudah didapatkan tadi ya, 8 ya. Nah, 8 ditambah dengan 15, yaitu 23. Nah, ini solusi selanjutnya. Ingin solusi lain, 23 ditambah 15, 38. 38 ditambah 15, sekian. Nah, jadi semua nilai X yang kongruen dengan 8 dalam modulus 15 ini juga adalah solusinya. Seperti itu. Nah, oke. Kita masuk ke yang dinamakan Chinese Remainder Problem. Jadi pada abad pertama Masehi, seorang matematikawan Cina yang bernama Sansi mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Nah, tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi dengan 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini juga merupakan suatu permasalahan yang berkaitan dengan sistem kekongruenan linear. Karena di sini terdapat beberapa persamaan kekongruenan linear. Nah, problem ini kalau kita perhatikan ya, misalkan bilangan bulat yang dimaksud adalah X, maka kita dapat memformulasikan ke dalam sistem kekongruenan linear menjadi seperti ini. X kongruen dengan 3 dalam modulus 5, yaitu yang pertama ini. X kongruen dengan 5 dalam modulus 7, yaitu yang ini. Dan X kongruen dengan 7 dalam modulus 11, yaitu yang ini. Nah, untuk dapat menjawab Chinese Remainder Problem, kita harus mengetahui Chinese Remainder Theorem. Nah,
Di sini kita misalkan M1, M2, dan seterusnya hingga Mn adalah bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga PBB ya, PBB dari MI, MJ ini sama dengan 1. Nah, atau teman-teman perlu mengingat bahwa ada yang dinamakan relatif prima. Jadi, ini adalah persamaan relatif prima ya. Syaratnya adalah PBB dari dua buah bilangan itu sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J di sini, maka sistem kekongruenan linear dalam ini ya dapat dibentuk seperti ini, yaitu X kongruen dengan A1 dalam modulus M1, X kongruen dengan A2 dalam modulus M2, dan seterusnya hingga X kongruen dengan AN dalam modulus Mn. Nah, di sini mempunyai sebuah solusi unik dalam modulus M sama dengan M1 dikali M2 dikali dan seterusnya hingga dikali Mn. Yaitu terdapat solusi X dengan X bernilai lebih besar sama dengan 0, kecil M, dan semua solusi lain yang kongruen dalam modulus M dengan solusi ini. Nah, ini adalah teoremanya, Chinese Remainder Theorem. Nah, kita langsung saja ke contoh yang sebelumnya ya, Chinese Remainder Problem. Nah, kita ingin menentukan solusi dari pernyataan Sansi yang sebelumnya, yaitu di sini ada ketika suatu bilangan dibagi 5 sisanya 3, suatu bilangan dibagi 7 sisanya 5, dan suatu bilangan dibagi dengan 11 sisanya adalah 7. Nah, X kongruen dengan 3 dalam modulus 5, yang ini ya, ini bisa kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk sama dengannya, yaitu menjadi X sama dengan 3 ditambah 5K1. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian kita substitusikan persamaan pertama ke dalam kongruen kedua, yaitu X kongruen dengan 5 dalam modulus 7. Jadi di sini X sama dengan 3 ditambah 5K1 ya. X di sini kita ganti dengan 3 ditambah 5K1. Jadi di sini 3 ditambah 5K1 kongruen dengan 5 dalam modulus 7. Nah, ini bisa kita ubah, kita pindahkan 3-nya di sini ya. 3-nya kita pindahkan sini, 5 dikurang 3 jadi 2, sehingga menjadi 5K1 kongruen dengan 2 dalam modulus 7. Lalu kemudian kita ingin menghilangkan 5-nya di sini. Nah, kita ingin menghilangkan 5-nya di sini, maka bisa kita dapatkan nantinya K1 kongruen dengan 6 dalam modulus 7. Atau bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan sama dengannya ya, yaitu menjadi K1 sama dengan 6 ditambah 7K2. Ini menjadi persamaan kedua kita. Oh ya, saya perlu mengingatkan ya, mengapa 5K1 kongruen dengan 2 modulus 7 dalam modulus 7 itu bisa menjadi K1 kongruen dengan 6 dalam modulus 7. Nah, ini teman-teman perlu mengingat bahwa setiap ruas, teman-teman bisa mengkalikan dengan inverse dari, di sini dalam hal ini 5 dalam modulus 7. Jadi kedua ruas dikalikan dengan inverse 5 dalam modulus 7 sehingga didapatkanlah K1 kongruen dengan 6 dalam modulus 7. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini langkah selanjutnya adalah persamaan kedua kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan pertama. Di sini kita ketahui bahwa persamaan pertama adalah X sama dengan 3 ditambah 5K1. Nah, posisi K1 di sini kita ganti dengan 6 ditambah 7K2. Nah, sehingga menjadi sama dengan 3 ditambah 5 dikali 6 ditambah 7K2. Nah, kalau kita lakukan kalkulasi, ini sama dengan 33 ditambah 35K2.
Jadi X sama dengan 33 ditambah 35K2, ini bisa kita anggap sebagai persamaan ketiga kita. Lalu kemudian kita substitusikan persamaan ketiga ke dalam kongruen ketiga, yaitu X kongruen dengan 7 dalam modulus 11. Nah, jadi posisi X di sini kita ganti dengan 33 ditambah 35K2, yaitu yang ini. 33 ditambah 35K2 kongruen dengan 7 dalam modulus 11, bisa kita ubah ke dalam bentuk ini ya. Kita pindahkan 3-3-nya sehingga 7 dikurang 3-3 di sini menjadi minus 26. Jadi 35K2 kongruen dengan minus 26 dalam modulus 11. Nah, lalu kemudian kedua ruas kita kalikan dengan inverse dari 35 modulus 11. Yaitu nanti akan kita dapatkan K2 kongruen dengan 9 dalam modulus 11 atau K2 sama dengan 9 ditambah 11K3 dalam bentuk persamaan sama dengannya. Kemudian kita substitusikan K2 ini ke dalam persamaan 3 sehingga menghasilkan, nah kita ingat ya persamaan ketiga adalah X sama dengan 33 ditambah 35K2. X ditambah 33 ditambah 35 dikali K2. K2-nya sekarang kita ketahui adalah 9 ditambah 11K3. Nah, kita lakukan perhitungan menjadi 348 ditambah 385K3. Atau dalam bentuk persamaan kongruennya menjadi X kongruen dengan 348 dalam modulus 385. Nah, ini adalah solusinya. Jadi, 348 ya, 348 adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan solusi sistem kekongruenan di sini. Nah, teman-teman bisa memeriksa bahwa 348 modulus 5 itu sama dengan 3, 348 modulus 7 itu sama dengan 5, dan 348 modulus 11 itu sama dengan 7. Atau sederhananya 348 dibagi 5 itu sisanya 3, 348 dibagi 7 itu sisanya 5, dan 348 dibagi 11 itu sisanya 7. Nah, kemudian kita juga bisa perhatikan juga bahwa 385 yang ada di sini ya, itu merupakan hasil kali dari 5 dikali 7 dikali 11. Atau M1 dikali M2 dikali M3. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Seperti itu. Jadi, solusi unik ini yaitu X kongruen dengan 348 dalam modulus 38, di mana modulus 385-nya, dalam modulus 385 ya, di mana modulus 385-nya merupakan hasil kali dari yang tadi ini tadi, M1 dikali M2 dikali M3, yaitu 5 dikali 7 dikali 11 menjadi 385. Nah, secara umum, solusi sistem kekongruenan linear adalah berbentuk seperti ini. Jadi X sama dengan A1 M1Y1 ditambah A2 M2Y2 ditambah dan seterusnya, hingga ditambah AN MN YN. Dalam hal ini, MK adalah perkalian semua modulus kecuali M kecil K, ya ini, dan YK adalah balikan atau inverse dari MK yang di sini dalam modulus M kecil K, seperti itu. Nah, di sini bisa kita tinjau kembali nih persoalan yang tadi, Chinese Remainder Problem yang tadi, yang ini. Nah, di sini, untuk mencari nilai M yang ada di sini ya, kita bisa melakukan perkalian antara 5 dikali 7 dikali 11, yaitu yang ada di sini ya, 5 dikali 7 dikali 11. Ini kita dapatkan nilai M-nya, yaitu dalam hal ini 5 dikali 7 dikali 11 sama dengan 385. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai M besar 1, M besar 2, dan M besar 3.
Nah, di mana di sini kita ketahui bahwa M besar K adalah perkalian semua modulus kecuali M kecil K. Nah, perkalian semua modulus kecuali M kecil K. Dalam hal ini M besar 1, M kecil satunya adalah 5. Maka M besar 1 adalah perkalian semua modulus kecuali M kecilnya. Berarti di sini M besar 1 sama dengan 7 dikali 11. Nah, sama dengan 77. Kemudian M besar 2 adalah perkalian semua modulus kecuali M kecil 2, yaitu kecuali 7 di sini. Berarti M besar 2 sama dengan 5 dikali 11, yaitu 55. Nah, kemudian kita cari lagi M besar 3 itu sama dengan perkalian semua modulus kecuali M kecil 3. Berarti kecuali 11 di sini ya, berarti perkalian 5 dikali 7. Nah, di sini kita dapatkan 35. Di sini kita sudah mendapatkan nilai M besar 1, M besar 2, dan M besar 3. Dan juga di sini kita sudah mendapatkan nilai A1, A2, dan A3. Nah, kenapa kita mencari A1, A2, A3, M besar 1, M besar 2, M besar 3 agar dapat memenuhi persamaan di sini. Nah, di sini yang belum kita dapatkan adalah Y1, Y2, dan Y3. Nah, kita perhatikan di sini untuk mendapatkan Y1, Y2, Y3 atau di sini digeneralisir sebagai YK ya. YK ini adalah balikan atau inverse ya. Inverse M besar K dalam modulus M kecil K. Jadi kita ketika mencari Y1, Y2, Y3, maka kita harus mendapatkan nilai inverse dari M besar K dalam modulus MK. Dalam hal ini berarti Y1 adalah inverse dari 77 dalam modulus 5. Nah, Y2 adalah inverse dari 55 dalam modulus 7. Dan Y3 adalah inverse dari 35 dalam modulus 11. Nah, ini teman-teman bisa mencari inverse-nya ya. Nah, di sini telah kita dapatkan inverse-nya Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan 6, dan Y3 sama dengan 6. Nah, jadi Y di sini adalah balikan MK dalam modulus M besar K ya, dalam modulus M kecil K. Nah, maka solusi unik dari sistem kekongruenan tersebut ya, yang ini adalah, nah kita masukkan ke persamaan yang di sini. X sama dengan A1, M1, Y1 ditambah A2, M2, Y2 ditambah A3, M3, Y3. Nah, A1, 3, M1, 77, Y1, 3. A2, 5, M2-nya 55, Y2-nya adalah 6. A3 adalah 7, M besar 3 adalah 35, kemudian Y3-nya adalah 6. Nah, di sini kita dapatkan nilai X sama dengan 3813. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita ingin membentuk persamaan X ini ke dalam bentuk persamaan modulus 385. Kenapa modulus 385? Nah, karena di sini kita ketahui ya bahwa solusi unik yang ini tadi, modulus 385 itu merupakan hasil kali dari seluruh modulus yang ada. Nah, kita ubah ke dalam bentuk modulus M di sini. Nah, kita dapatkan nilai X sama dengan 348 dalam modulus 385. Seperti itu. Jadi ini cara Chinese Remainder Theorem ini adalah bisa dianggap sebagai cara yang lebih singkat dibandingkan ketika kita menggunakan cara yang seperti ini. Nah, ini kan terlalu banyak proses lah bisa kita katakan. Nah,
Dengan menggunakan Chinese Remainder Theorem yang ada, maka ini bisa mempermudah untuk melakukan pencarian solusi pada sistem kekongruenan linear. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke aplikasi dari teori bilangan. Pertama adalah tentang ISBN. Nah, atau International Standard Book Number. Jadi kode ISBN ini biasanya ada di buku ya. Itu menandakan nomor buku. Nah, kode ISBN ini terdiri dari 10 angka. Biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Misalnya 0 spasi 3015 spasi ya garis ya di sini maaf, garis 3015, garis 4561, garis 9. Nah, ini contoh. Sebagai catatan juga terdapat versi ISBN dengan 13 angka. Nah, misalkan kita gunakan saja yang 10 angka di sini. ISBN terdiri atas 4 bagian kode. Pertama adalah kode yang mengidentifikasi negara atau kelompok negara. Kemudian bagian kode penerbit, bagian kode unik untuk buku tersebut, dan juga karakter uji. Nah, dalam bentuk angka atau huruf. Nah, angka atau huruf di mana nanti akan ada huruf X itu menandakan 10 maksudnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya. Nomor ISBN. Biasa ada di buku-buku. Nah, misalkan ISBN nomornya adalah 14028946277. Nah, satu bagian yang pertama ini adalah kode negara. Negara dalam berbahasa Inggris selain Amerika Serikat. Di sini contoh saja ya. Kemudian yang selanjutnya 4028 ini adalah kode penerbit. 9462 adalah kode unik buku yang diterbitkan oleh penerbit, yaitu kode bukunya, kode unik bukunya. Jadi tidak akan ada buku lain dengan kode unik ini. Lalu kemudian ada karakter uji. Jadi di sini karakter uji di sini fungsinya adalah untuk memvalidasi sebenarnya apakah sesuai atau tidak, apakah nomor ISBN ini valid atau tidak. Ya, di sini misalkan kita ambil yang ISBN dengan 10 angka ya. Nah, 10 angka yang ada di kode ISBN itu bisa kita nyatakan dengan X1, X2, X3, dan sampai X10. Jadi ada 10 bilangan di sini. Nah, kode ISBN itu memenuhi kekongruenan sigma I sama dengan 10 sampai I sama dengan 1 sampai 10 ya di sini. I dikali XI ini kongruen dengan 0 dalam modulus 11. Nah, sederhananya kita bisa menjumlahkan hasil kali 1 dikali X1, 2 dikali X2, 3 dikali bilangan ketiga, 4 dikali bilangan keempat, 5 dikali bilangan kelima, dan seterusnya sampai 10 dikali bilangan yang terakhir. Nah, ini penjumlahan ini itu harus kongruen dengan 0 dalam modulus 11. Nah, jadi lalu kemudian untuk karakter uji, nah untuk mendapatkan karakter uji itu dihitung sebagai berikut. Sama dengan formulasi yang ini. Nah, tapi di sini sampai 9, sigma I dari 1 sampai 9 ya. Kita bagi dengan 11. Nah, sisanya ya, ini jumlahnya di sini. Sigmanya kita mod dengan 11 atau kita bagi dengan 11. Nah, nanti akan ada nilai sisanya. Nah, itu adalah karakter ujinya. Seperti itu. Jadi ini salah satu penerapan dari kekongruenan, yaitu ISBN di sini atau International Standard Book Number. Nanti akan kita lihat contohnya untuk mempermudah, untuk lebih memahaminya seperti itu. Nah, misalkan contoh nomor ISBN-nya adalah 03015456188. 0 adalah kode negara, 3015 ini adalah kode penerbit,
4561 kode unik buku yang diterbitkan, dan 8 di sini adalah karakter uji. Nah, kode ISBN ini harus memenuhi kekongruenan. Ini harus benar nih, kalau kita apakah nomor ini valid atau tidak, ini harus kita cek. Maka di sini 1 kita kalikan dengan bilangan pertama, 2 kita kalikan bilangan kedua, 3 kita kalikan bilangan ketiga, 4 kita kalikan bilangan keempat, yaitu 1 di sini, 5 kita kalikan bilangan kelima, 6 kita kalikan bilangan keenam, 7 kita kalikan bilangan ketujuh, 8 kita kalikan dengan 8, 9 kita kalikan bilangan 9, dan 10 kita kalikan dengan bilangan ke-10. Ini adalah maksud dari sigma I dikali XI. Sigma I dikali XI untuk I sama dengan 1 sampai 10. Nah, ini harus hasilnya kalau kita jumlahkan adalah 231. Ini harus kongruen dengan 0 dalam modulus 11. Nah, kita cek 231 itu kongruen dengan 0 dalam modulus 11. Berarti kode ISBN ini valid. Kemudian kita cek lagi nih, karakter ujinya valid atau tidak? Benar atau tidak? Nah, ini sama seperti ini ya, tapi ini dari I sama dengan 1 sampai 9 saja. Jadi di sini kita untuk mencari karakter ujinya, apakah sesuai atau tidak. 1 dikali bilangan 1, 2 dikali kita dengan bilangan kedua, 3 dikali bilangan ketiga, dan seterusnya sampai 9 dikali bilangan ke-9 yang ini. Nah, kita dapatkan 151. Nah, untuk mendapatkan karakter ujinya, 151 ini harus dibagi dengan 11. Nah, kemudian kita dapatkan sisanya. Nah, di sini sisanya adalah 8. Kita perhatikan kode ISBN ini memenuhi persamaan yang di sini ya, berarti valid, dan juga kita cek karakter ujinya adalah 8, sesuai. Berarti nomor ISBN ini adalah nomor ISBN dan yang valid, yang benar untuk sebuah buku. Nah, salah satu contoh ya kasusnya, misalkan ini latihan 1 di sini. Sebuah buku terbitan September 2018 memiliki nomor ISBN sekian, di sini 9P7230997. Nah, di sini kita diminta untuk tentukan nilai P dan karakter uji dari nomor ISBN tersebut jika diketahui 3P kongruen dengan 2 dalam modulus 5. Kita ingin mencari P di sini. Nah, di mana 3P ini kongruen dengan 2 dalam modulus 5. Nah, 3P kongruen dengan 2 dalam modulus 5 itu bisa dibentuk persamaan sama dengannya menjadi 3P sama dengan 2 ditambah 5K. Nah, kita ingin mencari P-nya. P sama dengan 2 ditambah 5K per 3. Jadi kita pindahkan 3-nya ke bagian kanan. Jadi per 3. Nah, untuk K merupakan sembarang bilangan bulat. Maka kita coba di sini. K sama dengan 1, sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita ketahui bahwa nilai P di sini ada nilainya itu antara 0 sampai 9. Tidak bisa lebih dari itu. Maka di sini kita bisa mencoba misalnya ketika K sama dengan 1, P sama dengan 2/3. Ini bukan solusi. K sama dengan 2, P sama dengan 4. Nah, ini salah satu solusi. Ini bukan, ini bukan. Nah, ini 9. 9 ini solusi. Nah, 14 solusi dari persamaan ini, tetapi tidak bisa. Ini di sini 2 digit ya. Sedangkan P di sini harus 1 digit. Sehingga dapat dilihat di atas ini untuk K sama dengan 2, 5, 8, dan seterusnya, nilai P itu bulat. Namun, untuk kode ISBN, nilai P harus dalam rentang bilangan bulat 0 sampai 9 atau 1 digit. Jadi, nilai P yang memenuhi adalah P sama dengan 4 dan juga P sama dengan 9 karena 1 digit. Nah, di sini kita cobakan ya. Kita mencari karakter uji untuk kode ISBN 947230997. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 angka. Karena di sini memang kurang
karakter ujinya, kita mencari karakter ujinya di sini. Nah, di sini karakter uji bisa kita dapatkan dengan 1 dikali 9, 2 dikali 4. Nah, ini untuk kasus yang 4 dulu ya, nanti yang 9 ada di sini. Nah, 3 dikali 7, 2 dikali, 4 dikali 2, dan seterusnya sampai 9 dikali 7. Nah, hasilnya adalah 259, hasil penjumlahan yang ini. Nah, harus kita lakukan mod 11. 259 mod 11 itu sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah karakter ujinya. Maka, nomor ISBN lengkapnya adalah, ketika P-nya 4 ya, maka adalah 947 2309 976. Lalu bagaimana dengan ketika P-nya 9? Nah, sama. Untuk mencari karakter ujinya, kita kalikan ya dengan sigma I dikali XI untuk I mulai dari ini tadi, mulai dari 1 sampai 9 ya, untuk mencari karakter uji. Maka kita dapatkan 269. Nah, 269 ini kita mod 11, dapatkan hasilnya adalah 5. Atau 269 dibagi dengan 11, sisanya adalah 5. Maka, kode ISBN lengkapnya adalah 947 maaf, di sini seharusnya 997 ya. Di sini akan saya ubah nanti 997 karena di sini untuk yang P-nya 9 ya. 997 2309 975. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang memungkinkan atau yang bisa dibuat persoalannya. Seperti itu. Untuk melatih kemampuan teman-teman mengutak-atik seputar kekongruenan. Oke, kemudian kita masuk ke contoh atau pengaplikasian teori bilangan yang kedua, yaitu di sini adalah fungsi hash. Nah, kegunaan dari fungsi hash ini salah satunya adalah untuk pengalamatan data di dalam memori untuk tujuan pengaksesan data dengan lebih cepat. Nah, kita bisa membentuk persamaan HK sama dengan K mod M, di mana M di sini adalah jumlah lokasi memori yang tersedia, di mana K adalah kunci, ini dalam bentuk integer, dan HK itu sendiri adalah lokasi memori untuk data dengan kunci unik K. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, di sini misalkan kita memiliki contoh data record mahasiswa. Jadi kita di sini melihat data mahasiswa banyak ya, tetapi kita cari yang unik. Nah, unik ini adalah nanti bisa menjadi kunci. Dimana kalau kita perhatikan, kalau nama di sini bisa saja sama ya, ada Amir juga, ada Bonar yang lain. Nah, tapi nomor NIK atau nomor NIM ya di sini, NIM ini pasti berbeda antar tiap orang. Ini adalah sesuatu yang unik. Nah, matkul juga bisa sama dan nilai juga bisa sama. Jadi bisa kita nyatakan bahwa NIM, nomor induk mahasiswa ya, atau mungkin nomor pokok mahasiswa, ini adalah sebagai kuncinya. Nah, kemudian di sini misalkan contoh ya, di sini contoh. Misalkan M kita M sama dengan 11, yaitu lokasi memori. Ada 11 kotak di sini misalkan, dari 0 sampai 10. Karena kita mulai dari 0 ya, maka sampai 10. Nah, M sama dengan 11 mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai 10. Nah, di sini akan disimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Anggap saja kuncinya adalah ini. Nah, ini kita permudah saja dengan angka-angka yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, untuk H15, ini sama dengan 15 mod 11. 15 dibagi 11, ini sisanya adalah 4. Maka, kita taruh di indeks 4 di sini. Maka di sini ada angka 15. Nah, kurang lebih seperti itu cara pengaksesannya.
Kemudian kita lanjutkan dengan data yang selanjutnya yaitu 558. Kita cari H558 itu sama dengan 558 mod 11. 558 kita bagi dengan 11, kita dapatkan sisanya adalah 8. Nah, 8 ini kita taruh data yang indeks atau kita taruh data yang kuncinya adalah 558 di indeks 8. Kemudian data selanjutnya adalah 32. 32 mod 11 sama dengan 10. Kita taruh di sini. Kita lanjutkan, data selanjutnya adalah 132. 132 modulo 11 atau 132 dibagi 11 sisanya adalah 0. Kita taruh di sini. Selanjutnya 102 kita mod 11 atau kita bagi 11 sisanya adalah 3. Nah, kita taruh di indeks 3 di sini. Kemudian H5 yaitu data dengan kunci 5 ya. H5 sama dengan 5 mod 11 sama dengan 5. Kita taruh key 5 di indeks 5. Kita dapatkan datanya di sini. Yaitu kita dapatkan data dengan kunci 132 di indeks 0, data dengan kunci 102 di indeks 3, data dengan kunci 15 di indeks 4, data dengan kunci 5 di indeks 5, data dengan kunci 558 di indeks 8, dan data dengan kunci 32 di indeks 10. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara fungsi hash ini bekerja untuk pengelamatan data. Jadi sebenarnya nantinya fungsi hash ini ada beberapa fungsi yang nggak hanya untuk pengelamatan data, tapi salah satunya adalah ini. Lalu pada fungsi hash ini bisa terjadi yang dinamakan collision atau kolisi. Jadi collision di sini terjadi jika fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Nah, jika terjadi kolisi atau collision di sini, kita cek elemen selanjutnya yang kosong. Nah, jika kosong, maka kita tempati ke indeks yang kosong selanjutnya itu. Contoh, misalkan kita memiliki, nah ini kunci sama dengan 74. Kita cari H74. 74 modulo 11. 11 ini kenapa modulo 11? 11 ini adalah jumlah sekat-sekatnya ya, jumlah kotak-kotaknya. 74 mod 11 sama dengan 8. Nah, kita perhatikan posisi indeks 8 sudah diisi di sini. Nah, oleh karena indeks 8 di sini sudah diisi dengan data sebelumnya ya, maka 74 ditaruh pada elemen berikutnya yang kosong, elemen kosong berikutnya. Itu kita taruh di indeks 9. Berhubung di sini kosong, kita taruh di sini. Jadi, seperti ini. Nah, jadi ini adalah untuk mengantisipasi kondisi collision di sini. Nah, lalu fungsi hash di sini juga digunakan untuk meloket, untuk mencari elemen yang dicari. Nah, misalkan akan dicari data dengan nilai kunci sama dengan 102. Kita ingin tahu data dengan kunci 102 ada di mana. Nah, posisi 102 di dalam array ya, di dalam larik ya, ini seolah-olah bisa kita anggap seperti array ya. Nah, dihitung dengan fungsi hash, jadi H102 ini sama dengan 102 modulo 11 itu sama dengan 3. Nah, maka posisinya adalah di sini. Kemudian misalkan akan dicari data dengan nilai K sama dengan 214. Nah, posisi 214 di dalam larik dihitung dengan fungsi hash H214 sama dengan 214 modulo 11 sama dengan 5. Nah, kita dapatkan 5 di sini. Karena pada sel dengan indeks 5 bukan berisi 214, maka dapat disimpulkan bahwa data dengan kunci sama dengan 214 ini tidak ditemukan di dalam array. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada latihan selanjutnya. Sebuah area parkir mempunyai sejumlah slot atau space yang dinomori 0 sampai 25. Berarti ada 26 slot di sini. Dari 0 sampai 25. Nah, mobil yang hendak parkir di area tersebut ditentukan dengan sebuah fungsi hash. Fungsi hash tersebut
menentukan nomor slot yang akan ditempati mobil yang hendak parkir berdasarkan 3 angka terakhir pada plat nomor polisinya. Nah, di sini tentukan fungsi hash yang dimaksud, lalu tentukan nomor slot yang ditempati mobil yang datang berturut-turut dengan plat nomor polisinya adalah sekian, 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 dan sekian. Seperti itu. Nah, untuk bagian yang A di sini kita mencari fungsi hash yang dimaksud. Nah, di sini kita perhatikan space-nya dinomori 0 sampai 25, berarti ada 26 space. Nah, berarti kita bisa buat persamaan H sama dengan X mod 26. Untuk yang B, berturut-turut, mulai yang pertama dulu, 42, 32, 51. 3 angka terakhir adalah 251. 251 mod 26, atau 251 dibagi dengan 26, itu sisanya adalah 17. Maka, mobil dengan plat ini kita taruh di slot nomor 17. Nah, ini sama, 76, 540, 3 angka terakhir adalah 540. 540 mod 26, ini sama dengan 20. Kita taruh di slot 20. Kemudian 17, 121, 3 angka terakhir adalah 121. 121 dibagi dengan 26, sisanya adalah 17. Nah, 17 di sini sudah ada. Sudah ada yang menempati, yaitu mobil dengan plat yang ini. Nah, tetapi karena slot nomor 17 ini sudah terisi, jadi isi slot kosong berikutnya yaitu slot dengan nomor 18. Jadi plat ini, mobil yang plat ini, ditaruh di slot 18. Kita lanjutkan, 2, 3, 10, 3 angka terakhir adalah 310. 310 dibagi dengan 26, itu sisanya 24, kita masukkan di slot 24. 4124, 3 angka terakhir adalah 124. 124 dibagi 26, sisanya adalah 20. Nah, di sini kita memasukkan ke slot 21 karena slot 20 sudah terisi, yaitu dengan mobil yang ini tadi. Kita lanjutkan, 1102, 3 angka terakhir adalah 102. 102 dibagi 26, sisanya adalah 24. Nah, tapi di sini kita taruh di slot 25 karena slot 24 sudah terisi, yaitu mobil dengan plat 2310. Kita lanjutkan, 1724, 3 angka terakhir adalah 724. 724 dibagi 26, sisanya adalah 22. Nah, ini karena belum ada ya, 22, nah kita taruh saja di slot 22. Jadi, mobil-mobil yang datang itu mengisi slot 17, 20, 18, 24, 21, 25, dan 22. Sesuai dengan kondisi di sini, yaitu berturut-turut plat atau mobil yang datang adalah plat nomor yang ada di sini. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pengaplikasian teori bilangan selanjutnya, yaitu tentang kriptografi. Kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya secret writing atau tulisan rahasia. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dengan cara mensandikannya menjadi bentuk lain yang tidak bermakna. Nah, tujuannya agar pesan yang bersifat rahasia tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Jadi yang berhak membacanya hanya pihak tertentu, yaitu tujuan dari pesan tersebut. Nah, pada kriptografi di sini terdapat beberapa istilah ya. Misalkan di sini adalah pesan, yaitu merupakan data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lainnya adalah plain text. Ya, plain text di sini atau teks teks dasar atau ya pesannya itu sendiri. Kemudian ada istilah ciphertext. Nah, ciphertext ini adalah istilah untuk pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Sebagai contoh, plain text-nya adalah seperti ini. Culik anak itu jam 11 siang. Nah, ketika disandikan maka menjadi seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Itu tergantung dengan teknik cara penyandiannya. Itu nantinya akan sangat banyak teknik-teknik penyandian, tapi kita akan membahas beberapa saja. Pada teknik penyandian, kita mengenal yang dinamakan enkripsi dan dekripsi.
Enkripsi atau encryption ini merupakan proses untuk mensandikan plain text menjadi ciphertext. Nah, dari plain text menjadi ciphertext atau dari pesan ya menjadi ciphertext ini kita sebut dengan istilah enkripsi. Kebalikannya, proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text itu kita sebut dengan istilah dekripsi. Plain text menjadi ciphertext itu enkripsi, ciphertext kita kembalikan ke plain text semula itu dekripsi. Di mana di sini kita menggunakan, nah untuk menyandikannya di sini kita menggunakan key di sini. Ketika enkripsi kita menggunakan key, ketika dekripsi kita menggunakan key juga. Nah, salah satu pengaplikasian dari enkripsi-dekripsi di sini, misalkan pengiriman data melalui saluran komunikasi atau data encryption on motion. Misalkan pesan dikirim dalam bentuk ciphertext. Seperti misalkan kita perhatikan di WhatsApp, misalkan teman-teman membaca pesan yang ada di sini ya ketika ingin chat seseorang. Nah, ini pesan di sini berbunyi bahwa setiap pesan yang dikirim itu akan dienkripsi terlebih dahulu. Dalam artian misalkan jika andai kata ya ada admin database WhatsApp ini, kan dia bisa melihat data-data yang masuk, data-data pesan-pesan yang dikirim. Nah, itu dia bisa melihat, tapi dia tidak mengerti maksudnya. Kenapa? Karena pesannya sudah dienkripsi ke dalam bentuk yang acak, yang tidak bermakna. Jadi sehingga bisa lebih aman. Nah, seperti itu. Kemudian juga aplikasinya itu ada di penyimpanan dokumen di dalam disk atau storage. Di sini data encryption at rest, di mana data disimpan di dalam disk dalam bentuk ciphertext. Seperti itu. Nah, di sini contoh misalkan plain text-nya adalah seperti ini. Nah, bisa kita jadikan ciphertext-nya atau pesan yang telah disandikannya bisa kita jadikan seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Ini untuk teks, nah untuk gambar bisa seperti ini. Plain text-nya misalkan gambar seperti ini, ciphertext-nya menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk data di database, misalnya yang dalam plain text itu seharusnya seperti ini, itu bisa menjadi seperti ini. Nah, biasanya ketika kita menyimpan data di database, tidak semua informasi dijadikan ciphertext, melainkan informasi selain key itu yang disandikan. Kita perhatikan sandinya tetap ya di sini ya. Nah, sedangkan yang lainnya itu diubah ke dalam bentuk ciphertext. Ini untuk data yang akan disimpan di database. Jadi sejatinya bisa jadi lebih aman seperti itu. Oke. Caesar Cipher atau Caesar Cipher. Nah, ini merupakan algoritma enkripsi yang sederhana pada masa Raja Julius Caesar, di mana tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan secara wrapping. Misalkan huruf A itu menjadi D, huruf B menjadi E, dan seterusnya. Contoh, di sini plain text-nya awasi, asterisk, dan temannya obelix. Nah, kita sandikan dengan algoritma Caesar di sini ya, Caesar, itu menjadi seperti ini. Di sini Caesar 3 huruf. Ya, Caesar Cipher. Misalkan setiap huruf dikodekan dengan angka. Misalkan A itu sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya, sampai Z sama dengan 25. Nah, kita misalkan huruf plain text itu dinyatakan sebagai P, dan huruf ciphertext-nya sebagai C. Maka secara matematis, enkripsi dan dekripsi pada Caesar Cipher dinyatakan dengan persamaan atau fungsi modulo berikut. Enkripsi ciphertext-nya itu sama dengan fungsi E dengan parameter P ya. EP sama dengan P ditambah 3 modulus 26. Nah, fungsi dekripsinya adalah P, ya untuk dekripsi, P atau pesannya, sama dengan fungsi D dengan parameter C di sini, DC sama dengan C dikurang 3 modulus 26. Seperti itu.
Nah, di sini misalkan sebagai contoh ya, plain text-nya awasi Asterix dan temannya Obelix yang tadi. Nah, ingin kita ubah menjadi cheaper text dengan menggunakan Caesar cheaper. Nah, di sini untuk menjadikan plain text menjadi cheaper text, kita melakukan suatu proses yang dinamakan enkripsi. Nah, sesuai dengan formulasi yang di sini tadi, enkripsi, nah kita mencari huruf dalam bentuk cheaper text-nya itu sama dengan masukkan fungsi E dengan nilai P yang ada di sini. Nah, P ditambah 3 mod 26. Kenapa mod 26? Karena kita memiliki 26 karakter seperti itu, yaitu A sampai Z. Nah, C1 karena di sini A itu adalah 0 ya, maka kita masukkan E0 sama dengan 0 ditambah 3 mod 26. Itu sama dengan 0 tambah 3 yaitu 3, 3 mod 26 itu sama dengan 3. Atau 3 dibagi 26 sisanya berapa, yaitu 3. Nah, 3 di sini adalah menyatakan bahwa huruf D, karakter D, setelah diproses. Kemudian W nilainya adalah 22. Kita masukkan E22 sama dengan 22 ditambah 3. Yaitu di sini kita dapatkan 25. 25 mod 26 itu sama dengan 25. 25 ini adalah karakter Z. Lalu kemudian A tadi udah berulang di sini ya, kita ketahui D, nah dan seterusnya. Ini kita lakukan berturut-turut sampai terakhir. Sehingga nantinya kita dapatkan teksnya adalah seperti ini, cheaper text-nya adalah seperti ini. Lalu kemudian untuk mengembalikan dari cheaper text menjadi plain text ya, nah kita melakukan proses yang dinamakan dekripsi. Untuk dekripsi kita menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, fungsi D kita masukkan parameternya yaitu C ya. Nah, C dikurang 3 mod 26. Nah, di sini misalkan D itu sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke fungsi D3 sama dengan 3 dikurang 3. Karena kita menggunakan ini. Nah, 3 dikurang 3 mod 26, yaitu 0 mod 26 sama dengan 0. 0 itu adalah A. Kemudian untuk Z, setelah kita proses, nah, 25 dikurang 3 mod 26, itu sama dengan 22 mod 26 sama dengan 22. 22 adalah W. Dan seterusnya. Nanti setelah diproses ya, dalam proses dekripsi di sini, maka akan kita dapatkan bentuk semulanya, yaitu bentuk plain text-nya, yaitu awasi Asterix dan temannya Obelix. Seperti itu. Nah, untuk Caesar cheaper sendiri, jika pergeseran huruf sejauh K, maka bisa kita bentuk formula umumnya, yaitu untuk enkripsi, C sama dengan fungsi E dengan parameter P di sini sama dengan P ditambah K mod 26. Kalau tadi kan K-nya kita menggunakan 3 karena pergeserannya sejauh 3 huruf. Nah, kita bisa memformulasikan ini sesuai yang kita inginkan. Misalkan K-nya ingin 10, berarti kita ganti saja K di sini sama dengan 10. Untuk dekripsi, P sama dengan D, C sama dengan C dikurang K mod 26. Nah, di mana K di sini adalah kunci rahasianya. Pada Caesar cheaper, K-nya itu sama dengan 3. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa menggunakan yang lain. Misalkan kita ingin menggunakan K-nya sama dengan 10, K-nya sama dengan 100, itu tidak jadi masalah. Nanti di sini akan dilakukan mod 26. Dibagi dengan 26 sesuai jumlah karakter yang ada. Nah, kalau kita ingin menggunakan jumlah karakter lebih dari 26, katakanlah kita ingin menggunakan karakter atau simbol 0 sampai 9, kemudian simbol-simbol lainnya seperti tanda seru, tanda tanda pagar, tanda dolar, dan lainnya. Nah, ini kita mungkin bisa menggunakan alfabet ASCII. Nah, di mana di sini untuk yang ASCII 256 karakter, kita bisa melakukan mod 256. Jadi mod di sini sesuai dengan banyaknya jumlah karakter. Misalkan katakanlah ada 512 karakter, berarti mod 512. Sehingga variasinya nanti bisa lebih beragam. Semakin banyak
jenis karakternya, maka akan sulit untuk dipahami atau dijebol atau dibaca oleh orang lain. Seperti itu. Nah, di sini latihan 3. Salah satu program enkripsi di dalam sistem operasi Linux adalah ROT13. ROT13. Enkripsi dilakukan dengan mengganti sebuah huruf dengan huruf ke-13 berikutnya dari susunan alfabet. Jadi ingat ya, kalau misalkan Caesar Chipper tadi mengganti sebuah huruf dengan huruf ketiga. Nah, kali ini huruf ke-13. Nah, pertanyaannya ada 2 di sini. Yang pertama, nyatakan fungsi enkripsi dan dekripsi di dalam ROT13 sebagai persamaan aritmatika modulo dalam P dan C. Nah, kedua, jika enkripsi dilakukan 2 kali berturut-turut terhadap plain text, apa yang terjadi? Seperti itu. Nah, di sini kita bisa membentuk persamaan C-nya dan P-nya seperti ini. Di mana C sama dengan EP sama dengan P ditambah 13 mod 26. Jadi, kita anggap saja kita menggunakan 26 karakter ya. Kemudian bergeser 13, maka P ditambah 13. Nah, kebalikannya untuk dekripsi, yaitu P sama dengan DC, itu sama dengan C dikurang 13. Nah, di sini ketika di sini ditambahkan, maka di sini dikurangkan 13, mod 26. Seperti itu. Ini adalah persamaan enkripsi dan dekripsinya. Kemudian yang B, jika dilakukan 2 kali enkripsi terhadap plain text, maka hasilnya sama dengan plain text awal. Jadi jika di sini ditambah 13, maka kemudian ditambah 13 lagi, itu berarti ke posisi yang semula. Seperti itu. Jadi yang terjadi adalah teksnya itu kembali menjadi plain text. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan algoritma RSA. Nah, algoritma ini dibuat oleh 3 peneliti dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ronald Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman pada tahun 1976. RSA ini didapatkan dari nama kedua masing-masing dari mereka, yaitu Rivers, Shamir, dan Adleman. Nah, RSA ini merupakan algoritma kriptografi asimetri. Asimetri itu berarti kunci untuk enkripsi berbeda dengan kunci untuk dekripsi. Kalau kita bandingkan dengan Caesar Chipper ya, yang ini adalah algoritma yang sifatnya simetri, di mana kunci untuk enkripsi dan dekripsi itu adalah sama di sini. Perhatikan ya, kuncinya sama-sama K di sini. Sedangkan RSA ini menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, di mana pada algoritma kriptografi yang asimetri ini, kunci untuk enkripsi dan dekripsi itu nanti akan menggunakan yang dinamakan public key dan private key. Nah, jadi kita menggunakan kunci public dan kunci privat, di mana kunci public itu digunakan untuk mengenkripsi pesan dan kunci privat itu digunakan untuk mendekripsi pesan atau untuk membongkar pesan. Nah, dari plain text menjadi ciphertext kita menggunakan kunci public ya di sini. Nah, kita melakukan proses enkripsi. Kemudian dari ciphertext menjadi plain text, kita melakukan proses dekripsi dengan menggunakan kunci privat. Nah, untuk kunci public itu sifatnya tidak rahasia. Itu diumumkan kepada publik, makanya namanya publik. Sedangkan kunci privat sifatnya rahasia, ya, private. Jadi untuk kunci privat ini hanya diketahui oleh pemilik kunci. Kemudian algoritma RSA ini juga dinamakan kriptografi kunci publik atau public key kriptografi. Nah, ini istilah lainnya. Oke, bagaimana caranya kita melakukan proses enkripsi dan dekripsi?
Nah, kita harus melakukan prosedur pembangkitan pasangan kunci RSA. Di sini ada step-stepnya. Pertama, kita pilih dua bilangan prima, P dan Q. Di sini sifatnya adalah rahasia. Kemudian kita menghitung perkalian P dan Q ya, menjadi N. Nah, besaran N ini tidak perlu dirahasiakan. Itu sifatnya public. Kemudian hitung M. Nah, M ini sama dengan P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Ini sifatnya adalah rahasia. Lalu selanjutnya kita pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publiknya, yaitu E yang relatif prima terhadap M. Nah, di mana ketika relatif prima, maka PBB dari dua buah bilangan, yaitu E dan M ini, itu sama dengan 1. Lalu kemudian kita hitung kunci dekripsi D melalui kekongruenan ED, kongruen dengan 1 dalam modulus M. Nah, ini kurang lebih prosedur pembangkitan pasangan kunci RSA. Kita contohkan saja, misalkan dua buah bilangan primanya adalah 47 dan 71. Nah, ingat ya, ini adalah harus bilangan prima. Maka dapat dihitung N sama dengan P dikali Q, yaitu 47 dikali 71 kita dapatkan 3337. Kemudian kita menghitung M, yaitu P dikurang 1 dikali Q dikurang 1, yaitu 46 dikali 70, kita dapatkan 3220. Lalu kita pilih kunci publik E yang relatif prima dengan 3220. Nah, di sini kita bisa memilih 79, karena 79 relatif prima dengan M, yaitu 3220. Nah, nilai E dan N itu dapat dipublikasikan ke umum. Nah, nilai E dan N itu dapat dipublikasikan ke umum. Sebagai catatan di sini, dalam praktek nilai P, Q, dan E adalah bilangan yang sangat besar. Minimal 200 digit, agar lebih aman ya, semakin besar bilangannya itu cenderung lebih aman. Nah, bayangkan di sini baru 4 digit ya, di sini minimal 200 digit, seperti itu. Ini dalam prakteknya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya dihitung kunci dekripsi D dengan kekongruenan ED kongruen dengan 1 dalam modulus M. Yang dapat dihitung dengan, nah, di sini D, ini seharusnya huruf kecil ya, nanti akan saya ubah. D itu sama dengan 1 ditambah KM dibagi dengan E. Ingat ya, kenapa dari sini, dari persamaan kongruen bisa menjadi persamaan sama dengan, itu perhatikan materi yang sebelumnya ya. Nah, D sama dengan 1 ditambah KM bagi E, yaitu E sama dengan 1 ditambah 3220K dibagi 79. Nah, dengan mencoba K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, diperoleh nilai D bilangan bulat adalah D sama dengan 1019. Nah, ini adalah kunci dekripsi yang bersifat private. Tidak boleh orang lain tahu selain yang berwenang untuk membaca pesan. Seperti itu. Nah, untuk prosedur enkripsi atau dekripsi itu sendiri adalah menjadi seperti ini. Untuk enkripsi, P pangkat E kongruen dengan C dalam modulus N. Atau dapat ditulis dengan C sama dengan P pangkat E mod N. Lalu untuk dekripsinya, C pangkat D kongruen dengan P dalam modulus N, atau dapat ditulis P sama dengan C pangkat D modulus N. Nah, sebagai contoh, misalkan plain text-nya adalah hari ini, atau dalam desimal ASCII menjadi seperti ini. 726, 582, 733, 273, 787, 3. Nah, di sini kita bisa pecah pesan menjadi blok yang lebih kecil. Misal, 3 angka. Dipecah-pecah 3 angka untuk memudahkan komputasi. Misalkan P1 sama dengan 726, P2 sama dengan 582, P3 sama dengan 733, P4 sama dengan 273, P5 sama dengan 787, dan P6 sama dengan 003. Seperti itu.
Nah, untuk melakukan proses enkripsi, nah di sini pada setiap balok ya, kita menggunakan kunci publik E sama dengan 79. Sesuai yang telah kita cari tadi di sini. Kita menggunakan contoh yang ada di sini ya. Kita menggunakan kunci publik E sama dengan 79 dan kunci private D sama dengan 1019. Nah, untuk proses enkripsi, kita menggunakan kunci publik E sama dengan 79. Nah, kita masukkan ke persamaan P pangkat E modulus N. Nah, untuk yang pertama ya, C1726 ya, di sini 726 kita pangkatkan dengan 79. Hasilnya kita bagi dengan 3337. Maka berapa sisanya? Atau 726 pangkat 79 mod 3337. Sisanya adalah 215. Lalu kemudian C2 582 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 776 dan seterusnya untuk sisa blok lainnya. Nah, di sini akan kita dapatkan bentuk ciphertextnya C sama dengan 215 776 1743 933 1731 158. Ini adalah proses enkripsi. Bagaimana dengan mengembalikan informasinya ke semula? Kita lakukan proses dekripsi. Kita menggunakan kunci private D sama dengan 1019. Kita masukkan ke persamaan P sama dengan C pangkat D modulus N. Nah, di sini 215 pangkat D yaitu 1019 di mod 337. 3337 ya sama dengan 726. 776 pangkat 1019 modulus 3337 sama dengan 582 dan seterusnya untuk sisa blok lainnya. Nantinya kita akan mendapatkan plain text-nya adalah 726, 582, 733, 273, 7873. Atau dalam kode ASCII, karakternya adalah hari ini, yaitu sesuai dengan plain text yang tadi. Jadi, enkripsi untuk mengubahnya menjadi ciphertext, dekripsi untuk mengembalikannya menjadi plain text. Seperti itu. Jadi untuk RSA ini adalah algoritma yang sifatnya asimetri, yaitu menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Ya, terakhir ya, sebelum kita mengakhiri materi pada minggu kali ini, aplikasi teori bilangan selanjutnya adalah tentang pembangkit bilangan acak atau random number. Nah, pembangkit bilangan acak yang berbasis kekongruenan lanjar adalah linear congruential generator atau disebut juga LCG, di mana kita menggunakan persamaan yang ada di sini. Xn sama dengan A dikali Xn-1 ditambah B mod M, modulus M. Nah, ini keterangannya. Xn adalah bilangan acak atau random number ke N dari deretnya. Xn-1 adalah bilangan acak yang sebelumnya, A adalah faktor pengali, B adalah increment, dan M adalah modulus. Kemudian pada pembangkit bilangan acak ini perlu yang dinamakan kunci pembangkit, yaitu X0 atau nilai awal, yang disebut sebagai umpan atau seed. Nah, sebagai contoh di sini kita memiliki persamaan pembangkit bilangan acak Xn sama dengan 7Xn dikurang 1, ya, 7Xn dikurang 1 ditambah 11 mod 17. Dan umpannya atau seed-nya sama dengan 0. Ini adalah nilai awalnya adalah 0. Nah, untuk mendapatkan nilai selanjutnya, maka kita memasukkan ke persamaan ini. Nah, di sini menggunakan nilai yang sebelumnya. Misalkan N sama dengan 1, dia menggunakan nilai yang sebelumnya, yaitu 0 di sini. Nah, begitu pula selanjutnya. Sehingga kita dapatkan suatu deret bilangan acak seperti ini. Seperti itu. Ya, ini adalah akhir dari pertemuan kita di minggu kali ini, sekaligus mengakhiri topik teori bilangan. Seperti biasa, jangan lupa cek grup ya untuk melihat kuis dan tugas yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.